Oke, kali ini kita akan bahas tentang difusi, difusi sama osmosis ya. Jadi kita akan bahas kedua ini. Kenapa gue bahas? Soalnya kedua hal ini tuh sering misleading gitu, sering ketukar-tukar. Karena kenapa? Karena di buku itu definisinya tuh mirip-mirip gitu. Jadi kalau lihat apa bedanya antara difusi sama osmosis gitu. Kayak gitu ya. Jadi sering apa namanya? Sering ketuker gitu sama anak-anak. Jadi ya karena kalau ketuker tuh bahaya, biasanya pembuat soal itu sengaja ngejebak kalian sama definisi supaya nanti kalian tuh waktu ulangan salah gitu. Emang sengaja dibuat susah kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih bedanya antara difusi sama osmosis ya. Oke, difusi itu kata kuncinya itu partikel. Itu partikel partikel, K-E-L ya, partikel. Sama menyebar. Menyebar. Ini kata kunci ya, biar kalian tuh nggak ketukar. Karena kenapa? Kalau udah ada kata kunci, nggak mungkin ketukar karena dua-duanya beda gitu. Ada guru yang bilang, oh kalau gitu kamu hafalin definisi difusi aja, osmosis gak usah hafalin gitu. Salah ya, tetap aja nanti kalian bisa ketukar tuh antara difusi sama osmosis. Makanya menurut gue paling penting itu adalah ngebedainnya secara gamblang, secara benar-benar A sama B gitu. A sama B kan udah pasti beda gitu ya. A sama B kan udah pasti beda. Tapi kalau A sama A aksen, A sama A aksen gitu ya. Ini gampang ketukar nih, A sama A aksen. Karena mirip ya. Yang A mana, A aksen mana gitu. Jadi menurut gua mendingan ya A sama B aja gitu. Jadi beneran ketahuan bedanya. Kalian osmosis itu kata utamanya, kata kuncinya itu pertama dinding. 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 Satu lagi adalah air. Gitu. Oke? Jadi gue pertama udah ngenalin kata-kata kuncinya. Yang kedua, gue clear dulu ya drawings gue semuanya. Sekarang gue akan perkenalkan ke kalian konsep satu-satunya gitu. Konsep secara satu-satu gitu. Jadi pertama kita bahas difusi dulu ya. Difusi. Difusi. Difusi itu sama osmosis itu tujuannya sama ya. Jadi ibaratnya kayak ada dua cairan gitu ya. Ada dua cairan. Yang satu tuh kental. Jadi ditambahin zat terlarut banyak gitu. Misalnya dikasih garam banyak terus diaduk gitu. Satu lagi misalnya air doang. Kan kalau air doang itu kan nggak kental ya. Kalau air doang ini kan kental nih. Ini kan kental. Ini enggak gitu. Ini enggak kental. Yang gue kasih garis-garis ini artinya kental dia ya. Banyak garamnya atau banyak gulanya gitu. Atau banyak tanahnya gitu. Kita nggak tahu. Nah, jadi prinsipnya difusi sama osmosis itu sama. Jadi itu membuat kekentalannya sama. Jadi kalau ketika campuran ini dicampur gitu ya, dicampur dalam suatu wadah gitu ya, dicampur dalam suatu wadah, nanti mereka akan menyeimbangkan yang namanya kekentalan, atau kalau dalam bahasa apa ya namanya itu, bahasa sainsnya itu konsentrasi. Tapi gue nggak akan pakai konsentrasi karena itu ini ya istilah yang sebenarnya kalian jarang dengar, apalagi untuk anak IPS yang sekarang dapat biologi gitu ya. Jadi gue nggak akan pakai itu, gue pakainya kekentalan aja karena ini istilah yang lumayan umum di kalian gitu. Oke. Nah, prinsipnya sama ya, difusi sama osmosis itu fungsinya sama. Sama-sama ingin menyamakan kekentalan. Jadi sama-sama kental gitu ya, sama-sama kental. Jadi yang ini dikurangi kekentalannya, yang ini dinaikin. Tapi beda cara gitu. Gimana beda caranya? Oke, sekarang gue bahas difusi dulu ya. Difusi dulu. Difusi itu adalah tadi kata kuncinya apa? Partikel yang menyebar. Jadi kalau misalnya lu punya air gitu ya, lu punya air nih atau punya apalah cairan gitu ya, air, terus lu kasih satu titik sirup gitu, satu titik sirup itu jatuh gitu, jatuh gini. Nah, nanti sirup ini nggak akan cuma berkumpul di sini ya. Itu akan menyebar. Tujuannya apa? Supaya konsentrasi di daerah sini nih
atau kekentalan darah sini itu sama kayak di daerah sini. Daerah sini juga. Jadi semuanya sama gitu ya. Semuanya homogen gitu. Jadi nggak ada yang beda. Gitu. Nah, difusi itu tuh ketika ketika nggak ada dinding sama sekali. Jadi no dinding. Nggak ada dinding ya. Kalau osmosis itu kan ada dinding. Jadi osmosis itu dua larutan yang ada dindingnya. Tapi kalau ini nggak ada gitu ya. Bener-bener air sama larutan aja, nggak ada yang lain, nggak ada dinding lagi. Gitu, jadi partikelnya nyebar. Contohnya kayak apa? Misalnya lu naruh sirup gitu ya. Lu misalnya nih sirup marjan gitu, sirup marjan. Ini misalnya air. Terus lu kasih sirup marjan setitik aja. Jatuh nih. Jatuh gitu kan. Nah, nanti kan lama-lama airnya tuh bakal jadi merah semua ya kan. Jadi merahnya nggak cuma di sini doang nih. Ya kan? Merahnya akan nyebar ke sini, ke sini, ke sini. Jadi semuanya jadi merah gitu, jadi merah semua. Gitu. Contohnya kayak gitu. Atau misalnya nih, lu punya spray gitu ya. Spray apa, parfum guys, segala macam, atau one push vape gitu ya. Gue nggak tahu apa yang kalian pakai untuk pakai. Pokoknya spray gitu ya, spray. Spray ini kalian semprotin ke ruangan gitu. Kalian semprotin ke ruangan. Nanti kan seluruh ruangannya akan bau kayak gitu kan. Akan bau yang sama kayak waktu keluar. Jadi nggak cuma di suatu tempat doang. Misalnya kalian nyemprot nih. Misalnya di ruangan ya. Kalian nyemprot di sini. Nanti baunya nggak akan di sini doang nih. Nanti baunya akan kemana-mana. Ke sini iya. Ke sini iya. Ke sini iya. Jadi kan waktu saat di sini kan ini kan kekentalan atau konsentrasinya tinggi ya kan di sini nih. Terus dia pindah nih dari konsentrasi partikel yang tinggi ini ke bagian-bagian yang rendah banget kekentalannya atau konsentrasinya rendah supaya sama gitu ya, supaya semuanya sama-sama ke bagian baunya gitu. Semuanya bagian kayak di sini nih ke bagian sirup marjannya gitu ya. Jadi contohnya difusi kayak gitu. Gimana? Apakah masih bingung sama difusi? Kalau nggak ada kita lanjut ya ke peristiwa osmosis. Gue clear aja. Nah, osmosis itu, tadi kan yang gue bilang, air sama dinding. Itu kata kuncinya, air sama dinding. Jadi, peristiwa osmosis itu misalnya gini, lo punya larutan nih, lo punya larutan isinya air sama gula misalnya, air sama gula. Kental kan dia. Kalau lo kasih gula kan dia bakal kental nih jadinya nih. Bakal kental. Terus, satu lagi ada, lo punya air doang nih, air murni nih. Air yang cuma isinya ya air doang gitu. Terus keduanya itu ditaruh di sebuah pipa U gitu ya, pipa yang bentuknya kayak huruf U gini. Terus tengah-tengahnya lokasi dinding. Dindingnya tapi bukan dinding yang benar-benar dinding ya, bukan yang ketutup banget, tapi dia bisa kebuka sedikit lah, dia punya celah sedikit gitu. Misalnya air garam, ini air gula atau garam ya terserah kalian, nih air gula atau garam gitu ya. Pokoknya kental lah. Atau kalau dalam bahasa kimianya atau fisikanya itu konsentrasinya tinggi. Sama di sini ada air nih, ada air. Nah, apa yang bakal terjadi sesaat kemudian? Nah, si airnya ini nih, yang bagian sini nih, yang bagian yang nggak kental, ini airnya akan berkurang dan sini akan bertambah nih. Ini akan bertambah, ini akan berkurang, gitu. Jadi gambarnya jadi kayak gini nih, gambarnya nih. Ini pipa U gitu ya, pipa U, terus ininya berkurang, airnya berkurang gitu ya, terus larutan gulanya nambah. Tapi bagian sini tuh jadinya sama kayak air juga gitu. Bagian sini jadinya nggak kental lagi. Bagian sini nggak kental lagi nih. Kenapa? Karena udah dinetralkan gitu kekentalannya ya. Udah di apa? Jadi sama-sama air juga gitu jadinya. Sama-sama sama-sama nggak kental lah gitu jadinya. Jadi kayak menyamakan kekentalan gitu. Prinsipnya sama kayak difusi tadi kan. Cuma bedanya ini beda cara gitu. Yang tadi kan partikelnya yang pindah tuh. Kalau yang difusi tadi kan partikel yang pindah, jadi partikelnya menyebar gitu ya. Tapi kalau ini airnya pindah nih. Kenapa air yang pindah? Karena di dinding itu ya, molekul gula atau garam itu terlalu besar gini. Jadi misalnya pintunya cuma segini nih, telahnya cuma segini, tapi molekulnya segini, molekul gulanya nih, atau molekul garamnya. Ya otomatis nggak bisa masuk lah. Jadi tujuan untuk menyamakan kekentalannya jadi nggak berhasil kalau pakai partikel. Tapi air itu molekulnya lumayan kecil ya. Air itu bisa masuk ke dalam dinding gitu. Bisa masuk karena sama gitu bentuknya. Karena dia besarnya sama. Jadi dia bisa keluar masuk gitu. Akhirnya si airnya ini pindah nih.
bukan gulanya yang pindah ya. Kalau dalam osmosis itu bukan partikelnya yang pindah, tapi si airnya gitu. Oke, jangan sampai ketukar lagi nih antara difusi sama osmosis gitu ya. Lu ketukar dikit aja lu bisa mati, lu bisa bisa ulangan lu bisa remet. Karena kenapa ini misleading banget ya kalau di buku itu entah kenapa ditulisnya sama gitu ya. Jadi kalau difusi adalah perpindahan dari tinggi ke rendah, dari rendah ke tinggi. Pusing kalau gitu caranya lu jangan ngapalin, gue bilang ya jangan ngapalin ini dah, jangan ngapalin definisi, mendingan lu tahu realnya gimana gitu. Kalau osmosis itu punya dinding jadi ada larutan, lu taruh di paku gitu ya. Di larutan yang air doang, ini larutan gitu ya, punya zat itu, punya zat lain selain air gitu, ini larutan. Maka nanti jadinya kayak gini nih. Si larutan ini akan jadi tinggi karena airnya masuk ke sini. Terus yang bagian sini nih, bagian air doang tuh bakal rendah. Tapi keduanya memiliki apa? Kekentalan yang sama atau konsentrasi yang sama gitu ya. Oke, sekarang gue membahas tentang yang namanya peristiwa ini. Jadi gue akan ngebahas tentang eksperimen kentang yang akan kalian lakukan ya. Jadi eksperimen kentang itu, jadi ada dua cara. Pertama air doang nih. Jadi ada kentang gitu ya, ditaruh air doang, air biasa, sama kentang ditaruh di air garam. Ini apa yang akan terjadi nih? BTW, ini tuh peristiwa osmosis ya. Karena di kentang ini nih, ini ada dindingnya nih. Kan di kentang itu kan dia punya punya membran ya kan, dia punya apa namanya dinding lah gitu. Kan di air yang ada di kentang itu kan dia bakal nggak bisa keluar karena adanya dinding. Gitu ya, makanya nih peristiwanya namanya bukan peristiwa difusi, tapi ini peristiwa osmosis karena dia ada dindingnya. Ingat ya, tadi apa kata kunci yang udah gue kasih ke kalian. Nah ini kan air garam nih, gua kasih ini aja ya, gua kasih ini air garam plus kentang. Ini air garam atau larutan plus kentang. Yang ini satu lagi, ini air doang plus kentang. Apa yang akan terjadi? Ini gue kasih spoiler doang ya, Nah, si kentang yang di dalam air garam itu bakal menciut jadi kecil gitu, jadi ginilah, jadi keriput gitu. Akibat apa? Ditaruh di air garam. Kenapa? Kenapa? Karena di kentang ini kan dia punya air nih, Tapi nggak terlalu kental ya, nggak kayak air garam yang ada di sini nih. Kalau air garam ini kan kental banget nih, makanya air yang di sini itu pindah ke luar, pindah ke sini supaya apa? Supaya menetralkan si kekentalannya ini nih. Jadi dia kekentalannya berkurang gitu ya. Tapi sebaliknya nih, kalau yang di air plus kentang doang, itu kentangnya bakal ngegembung ya. Dia bakal jadi gede banget ya. Enggak lah, enggak segede itu. Dia bakal lumayan gede, isinya air. Kenapa? Karena di daerah kentang ini nih ya, ini tuh lebih kental daripada air nih. Jadi kan di kentang itu kan ada air, cuma kan nggak air doang. Ada air plus apa, garam-garam apa, cuma nggak terlalu banyak gitu ya. Ini air plus apa gitu, ini larutan apa gitu ya. Di dalam kentang itu bukan air doang isinya. Tapi kan yang sini kan air murni nih, bagian luarnya ini. Makanya supaya kentangnya ini kekentalannya sama, bagian dalamnya ini, makanya air tuh masuk ke sini nih. Makanya air masuk, gitu ya. Makanya kita sebagai manusia itu nggak boleh yang namanya minum kebanyakan. Atau lu nggak boleh minum garam ya. Lu nggak boleh minum air garam. Lu nggak boleh minum air laut. Kenapa? Karena air laut tuh mengandung banyak garam yang dia kental banget gitu. Jadi kalau misalnya lu minum. Kan air itu kan bakal ada di pembuluh darah ya kan. Karena kan usus lu itu kan nyerap air gitu ya. Air itu akan ada di pembuluh darah. Kan airnya bakal jadi makin kental nih. Tapi darah itu nggak sekental itu. Makanya nanti darah ini nih karena nih air garam semua gitu ya, makanya air penuh garam. Kan di daerah di daerah darah itu kan dia nggak terlalu kental ya. Jadi dia ya makanya airnya bisa keluar gitu, darah lo bisa menciut. Darah lo bisa menciut ya kalau misalnya lo minum air garam kebanyakan, atau misalnya lo minum air kebanyakan. Maka nanti kalau udah airnya kebanyakan, maka kan di sini kan ini lebih kental ya kan. Makanya nih air bisa masuk nih. Lama-lama darah lo penuh air. Kalau kepenuhan dan itu sangat kepenuhan, darah itu ingat ya, darah itu nggak bisa memuat sebanyak-banyaknya gitu ya. Nanti darah lo bakal pecah gitu, bakal disis.
Jadi ya makanya jangan minum kebanyakan, sama jangan minum air garam, atau jangan minum air laut. Pokoknya kalau ada air laut jangan. Seaus-ausnya lo jangan minum air laut. Oke. Oke, di sini aja pembahasan gue. Gue harap gue bisa ngebantu kalian ya dengan dengan pembahasan ini. Makasih yang udah nonton ya. Gue akhiri aja sesinya ya. Gue stop recordingnya ya.